Pemirsa, kembali bersama THS Channel. Bapak Riki Kurniawan, Ibu Imas Masitoh, mengadakan tasyakuran hitanan massal dan santunan kepada anak-anak yatim. Sangat disayangkan. Begitu megah dan meriahnya acara tersebut, tasyakuran hitanan massal dan santunan kepada para anak-anak yatim-yatimah. Ratusan anak-anak yatim menunggu santunan dari hajatnya Bapak Riki Ibu Imas. Di tengah pesta, air mata ratusan anak-anak yatim di balik megahnya tasyakuran yang diselenggarakan oleh RJP Esko yang beralamat di Jalan Bumi Karya RT 02 RW 9 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung Jawa Barat pada Minggu 21 Desember 2025. Harapan para anak yatim yakni bisa mendapatkan santunan untuk bertahan hidup, namun siapa sangka di balik megahnya acara yang menampilkan berbagai hiburan, panggung dangdut, pagelaran wayang golek dengan dalang cilik Giri Harja, tersimpan kisah pilu yang luput dari sorotan panggung acara tersebut. Sebagian anak yatim, bahkan ada juga yang tersesat karena alamat undangan yang kurang jelas. Titik lokasinya menurutnya, seperti yang dialami oleh nenek yang sudah lanjut usia ini yang sambil menuntun cucunya, anak yang kehilangan ayahnya akibat kecelakaan. Dengan langkah tertatih-tatih, Ema Iroh harus berjalan kaki sembari membawa undangan tersebut, harus menanyakan banyak orang yang dijumpainya. Tanpa uang untuk ongkos ojek, ia terpaksa berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, Ema Iroh terlihat lusuh tampak lelah sambil mengusap-usap wajah cucunya yang basah penuh keringat. Ma Iroh menggerutu dengan bahasa Sunda. Jalan kaki dari rumah sampai di sini, kaki seperti mau copot, ucapnya. Sambil bicara sendiri, Ma Iroh menggerutu, kasihan cucu. Keringatnya sampai membasahi sekujur badannya. Ujarnya lirih sambil mengusap keringat cucunya yang sudah kelelahan. Sekitar pukul 8 pagi, Ma Iroh dan cucunya sampai di lokasi. Namun sesampainya di lokasi, yang mereka dapati bukan santunan, melainkan penantian panjang. Ratusan anak-anak yatim disuruh menunggu hingga acara selesai. Menurut pantauan di lapangan, ratusan anak yatim yang diundang diminta untuk menunggu hingga acara hiburan selesai. Mereka duduk berdesakan, berbaur dengan anak-anak, dewasa, lansia dan pengunjung umum lainnya. Tidak sedikit yang mengeluh kelelahan, haus, lapar. Namun tak satu pun yang berani bersuara keras. Uang santunan menjadi alasan mereka bertahan. Meski tubuh lemah lelah dan wajah-wajah kecil itu sudah mulai kehilangan senyum di wajahnya akibat kelelahan menunggu. Sementara itu, meriahnya di atas panggung, tuan rumah dan para tamu undangan tampak bersukaria menikmati rangkaian acara tersebut. Kontras pun tak terelakkan. Di satu sisi, panggung hiburan yang megah dan penuh tawa. Di sisi lain, anak-anak yatim menahan haus dan lapar, juga lelah. Penantian yang menguras air mata, beberapa anak terlihat meringis, sebagian tertidur di pangkuan orang tuanya. Wajah-wajah polos itu menunggu waktu, bukan untuk hiburan, melainkan hak yang dijanjikan. Ironisnya, acara santunan justru diposisikan di akhir, seolah-olah derita anak yatim hanyalah pelengkap dari pesta besarnya. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara terkait alasannya, mengapa santunan harus menunggu acara hiburan selesai. Anak-anak yatim menunggu dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang, disuruh duduk dan menunggu. Ratusan anak-anak yatim yang telah hadir sejak pagi hari hingga jam 1 siang, 5 jam menunggu dan menunggu. Catatan kritis, kisah ini menjadi pengingat pahit yang dialami para anak-anak yatim. Apakah santunan anak yatim sekedar simbol seremonial, ataukah benar-benar dimuliakan? Sebagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang sering dikumandangkan. Di tengah gemerlap panggung dan sorak hiburan, air mata anak-anak yatim menunggu dan terus menunggu dalam diam. 5 jam menunggu, barulah acara santunan dimulai. Beberapa anak-anak yatim dengan wajah polosnya berdiri dan maju mulai ambil barisan antrian. Tanpa ada rasa keceriaan atau kegembiraan di wajah-wajah mereka penerima santunan. Karena terlalu lama menunggu, ditambah dengan turunnya hujan, beberapa anak-anak yatim tergelincir jatuh karena licin akibat hujan.
THS Channel mengabarkan langsung dari Jalan Bumi Karya Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 21 Desember 2025.